Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Marilah sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi perawatan dan perbaikan peralatan elektronika industri. Untuk kompetensi yang akan kita pelajari adalah ada KD31, yaitu menerapkan metode pencarian kerusakan, perawatan, dan perbaikan macam-macam peralatan elektronik. Dan ada KD4.1, yaitu membuat diagram alur atau flowchart, perawatan dan perbaikan macam-macam peralatan elektronik. Sedangkan tujuan pembelajaran pengetahuan kita hari ini yaitu diharapkan dengan mempelajari materi ini siswa dapat menjelaskan metode pencarian kerusakan, perawatan, dan perbaikan macam-macam peralatan elektronik dengan baik. Yang kedua, merumuskan metode pencarian kerusakan, perawatan, dan perbaikan macam-macam peralatan elektronik dengan benar. Sedangkan tujuan pembelajaran keterampilan dengan melakukan kegiatan praktikum, diharapkan siswa mampu merencanakan perawatan dan perbaikan macam-macam peralatan elektronik dengan baik. Yang kedua, membuat diagram alur perawatan dan perbaikan macam-macam peralatan elektronik dengan benar. Baiklah, kita memasuki metode pencarian kerusakan, perawatan, dan perbaikan. Itu adalah bab kita pada pagi hari ini. Tentunya kita sudah tahu apa yang kita lakukan jika peralatan elektronik terjadi kerusakan. Tentunya kita sebagai anak elektronika akan berusaha untuk memperbaiki kerusakan pada peralatan tersebut. Nah, tentunya kalau kita memperbaiki kerusakan tanpa mengetahui metode-metode perbaikan, maka tidak akan membuahkan hasil yang sangat kita harapkan. Dalam melakukan perbaikan, kita harus mengikuti metode-metode yang telah ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode pencarian kerusakan seperti apa yang digunakan untuk memperbaiki kerusakan peralatan elektronik. Pemilihan metode yang sesuai dengan mencari kerusakan akan dapat menentukan efisiensi kerja. Metode pencarian kerusakan di sini ada 6. Yang pertama adalah symptom function, yang kedua adalah signal tracking, ketiga adalah metode tegangan dan hambatan, keempat adalah metode half splitting, yang kelima adalah metode pemutusan loop, dan yang keenam adalah metode substitusi. Baik, di sini akan saya jelaskan yang pertama dulu adalah metode symptom function. Metode ini dilakukan dengan mengenali fungsi gejala. Metode ini digunakan untuk mengisolir kerusakan pada bagian-bagian tertentu. Dengan mengetahui gejala kerusakan-kerusakan, maka dapat diperkirakan jenis dan letak kerusakan alat tersebut. Dengan mengetahui prinsip kerja alat dan berdasarkan pengamatan kerja alat, maka memungkinkan diketahui kerusakannya tanpa menggunakan alat ukur dan tanpa melakukan pengukuran. Kalau kalian lihat pada diagram blok yang saya slide-kan di sini, di mana ada sebuah peralatan elektronik, maka jika terjadi kerusakan peralatan elektronik tersebut, kita
amati kerusakan apa yang menyebabkan elektronik itu tidak bekerja sesuai fungsinya. Dari situ kita akan mengetahui di mana letak kerusakan dari peralatan elektronik tersebut. Untuk metode yang kedua adalah metode signal tracking. Metode signal tracking di sini yaitu metode dengan menggunakan sebuah sinyal yang diukur dari input sampai ke output dengan mengenali perubahan bentuk sinyal tersebut. Metode ini digunakan untuk menemukan blok tertentu penyebab kegagalan pemakaian. Dan di sini metode ini ada dua, yaitu metode signal tracking pasif dan metode signal tracking aktif. Di mana sinyal ini nanti dimasukkan atau diinputkan ke dalam sebuah peralatan elektronik, kemudian diamati bentuk sinyalnya dengan menggunakan sebuah alat ukur. Dari perubahan-perubahan bentuk sinyal inilah nanti akan kita ketahui pada bagian mana kerusakan-kerusakan elektronik itu terjadi. Untuk metode berikutnya adalah metode tegangan dan hambatan. Metode tegangan dan hambatan ini digunakan untuk menunjukkan dengan tepat suatu komponen atau kerusakan rangkaian dengan cara membandingkan data hasil ukur terhadap data spesifikasi komponen yang dikeluarkan perusahaan pembuat. Pemeriksaan rangkaian elektronik yang dicurigai rusak pada umumnya dilakukan pengukuran tegangan dan resistansi. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang saya slide-kan ini. Di situ ada sebuah rangkaian listrik, ada R1, R2, dan R3, dan kita mengecek apakah R mana yang terjadi kerusakan, dan di situ salah satu contohnya adalah kita cek pada bagian R2 dengan menggunakan avometer. Dan di situ jika ada tegangan dan arus, maka R2 itu normal. Tetapi jika di situ ada perubahan tegangan dan arus yang tidak sesuai yang kita harapkan, maka kemungkinan terjadi kerusakan pada R2 tersebut. Cara pengukuran tersebut menggunakan prinsip jika pengukuran itu adalah kita lakukan untuk melakukan pengukuran tegangan, maka memerlukan peralatan itu harus dalam kondisi on. Artinya on adalah kondisi di mana dialirkan sebuah arus listrik pada rangkaian tersebut. Tetapi jika kalau kita ingin mengukur berapa besarnya R1, R2, dan R3, maka peralatan itu harus dalam kondisi off. Artinya adalah peralatan itu jangan dialiri sebuah arus listrik. Untuk metode yang berikutnya adalah metode half splitting. Metode half splitting ini digunakan untuk rangkaian dengan blok-blok yang tersusun secara seri, di mana cara pelacakan kerusakannya itu dilakukan untuk setengah sistem saja dan secara berturut-turut dilakukan untuk setengah sistem yang lainnya sampai kerusakan itu ditemukan. Artinya kalau kita lihat pada slide yang saya tampilkan ini, pertama kita cek dulu blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4 dulu. Apakah yang blok 5, blok 6, blok 7, dan blok 8 jangan kita cek dulu. Yang kita cek adalah blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4. Jika keempat blok itu tidak terjadi kerusakan, maka kita
melakukan pengecekan pada bagian berikutnya, yaitu di blok 5, blok 6, blok 7, dan blok 8 sampai kerusakan itu ditemukan. Pada intinya metode ini pengecekan dilakukan secara per blok. Jadi jika blok pertama tidak terjadi kerusakan, maka diteruskan pengecekan pada blok kedua. Begitu seterusnya sampai menemukan blok yang mengalami kerusakan. Untuk metode berikutnya adalah metode pemutusan loop. Metode pemutusan loop ini dilakukan pada sistem peralatan elektronik yang memiliki bentuk closed loop system atau sistem kontrol tertutup. Sistem atau subsistem elektronik dengan umpan balik ini sangat sulit sekali untuk dilacak. Nah, metode pemutusan loop ini digunakan untuk melacak kerusakan pada rangkaian elektronik dengan cara memutus loop tersebut. Sehingga kalau kita sudah putus loopnya itu, maka kita bisa melakukan pengecekan pada peralatan elektronik tersebut. Nah, contoh pada slide tersebut ada sebuah rangkaian di mana rangkaian itu kita putus loopnya. Nah, tapi sebelum kita putus loopnya tersebut, catu daya dan keluaran osilator referensi seharusnya diperiksa dulu. Dalam hal ini keluaran seharusnya tidak normal atau tidak stabil atau hilang. Sehingga kita dapat memastikan bahwa VCO ini tidak bagus. Selanjutnya dapat kita lakukan pemutusan loop pada titik yang sesuai. Jadi pemutusan loop di sini belum tentu bagian umpan baliknya saja, tapi dicari di daerah sinyal kecil yang mudah disuntik dengan peralatan yang ada. Untuk metode yang terakhir adalah metode substitusi. Nah, metode substitusi ini adalah metode yang sering dipakai para teknisi-teknisi elektronika, di mana metode substitusi ini biasanya memerlukan penyolderan atau penggantian komponen sebagai tahap akhir dari proses pelacakan kerusakan. Ini adalah metode yang paling akhir. Kalau kita sudah ketahui komponen yang rusak, maka komponen itu kita lepas menggunakan solder dan perlu kita ganti dengan komponen yang baru. Itu adalah dinamakan metode substitusi. Nah, metode ini caranya bagaimana? Metode ini pertama kita amati atau lakukan pengukuran komponen yang kita perkirakan yang mengalami kerusakan. Dengan melihat perubahan bentuk fisik dari komponen juga bisa. Kemudian dicoba dengan mengganti komponen yang baru, begitu seterusnya sampai menemukan komponen yang mengalami kerusakan. Dua tahap pokok dalam metode substitusi yang harus dilakukan yaitu penggunaan komponen pengganti yang benar dengan hubungan rangkaian yang benar. Jadi jangan sampai kita ganti komponen itu tidak sesuai dengan komponen aslinya. Misalnya adalah seharusnya komponen itu menggunakan resistor 100K, tetapi kita ganti dengan resistor 1 ohm, maka itu tidak boleh. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi adalah sedikit materi yang saya sampaikan pada bab pertama ini. Silahkan dicermati kembali, dipahami, dan dimengerti apa yang saya slide-kan itu. Selamat belajar. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.